Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, bersyukur alhamdulillah pendengar, senang sekali bisa kembali menjumpai pagi hari Anda di hari Senin ya, di 15 Syawal 1446 Hijriah atau di 14 April 2025. Saya Fiana Asyifa pendengar menjumpai Anda di program Presisi, Prestasi dan Edukasi hingga nanti pukul 10 ya. Di kesempatan kali ini pendengar, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Persada FM. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemudi MTA Surakarta, saatnya berkontribusi nyata. Nah, di kesempatan kali ini pendengar sudah hadir, ada Ketua 1 Pemudi MTA Surakarta, ada Kak Nurul Azizah SSMA, dan juga Ketua 2 Pemudi MTA Surakarta, ada Kak Wahidatul Istiqomah SS. Baik, silakan pendengar dimanapun Anda berada ya yang ingin bertanya terkait dengan Pemudi MTA Surakarta, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000, ataupun Anda pendengar yang juga menonton live streaming kami ya di 102,2 Persada FM, baik itu di akun YouTube maupun juga Facebook, Anda bisa bergabung di kolom komentar. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah kabar baik dan sehat insyaallah ya Mbak ya. Insyaallah, alhamdulillah. Mbak Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ya, semangat ya ini Kak Aziza dan Kak Wahidah. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, ini siap menyapa pendengar setiap Persada FM ya. Nah, di kesempatan kali ini kita perkenalan dulu begitu ya, sebelum kita bahas lebih lanjut nih terkait dengan Pemudi MTA Surakarta. Nah, bisa perkenalan dulu nih yang sebelah kanan, ada siapa? Silakan nama, kemudian jabatannya ya, kemudian kesibukannya apa nih akhir-akhir ini. Oke, baik. Perkenalkan Mbak Ana, Mbak Wahid juga. Nama saya Nurul Azizah. Teman-teman biasa bisa manggil saya Nuza, atau kalau di rumah bisa dipanggil Nurul. Kemudian kesibukan saat ini sebagai freelancer content writing di salah satu media massa di Indonesia gitu ya, media massa online. Selain itu juga freelancer di bidang kebahasaan dan kepenulisan gitu Mbak. Oke, baik, kemudian dari Mbak Wahidah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Istiqomah, biasa dipanggil Wahidah gitu. Ya, untuk kesehariannya ini mengajar di SDIT MTA Surakarta untuk guru kelas. Oh ya, mengajar ya, ibu guru berarti ya Bu Wahidah. Ya, baik. Nah, ini sudah perkenalan ya pendengar. Saatnya kita akan perkenalan dengan apa sih Pemudi MTA Surakarta begitu, mulai dari latar belakangnya begitu ya, kemudian kapan ini mulai dibentuk begitu. Nah, ini silahkan, ini dari siapa ini, silahkan. Oke. Iya. Saya dulu Mbak. Iya. Oke, jadi untuk perkenalan ya, Pemudi MTA Surakarta ini kan kalau di lingkup Majelis Tafsir Al-Quran kita sudah ada pemuda ya Mbak Ana. Nah, untuk pemudi sendiri alhamdulillah di wilayah Surakarta sudah terbentuk, saat itu dikukuhkan tanggal 8 Maret. Itu bersamaan dengan kami kemas dengan acara buka puasa bersama dan mengundang teman-teman keputrian, teman-teman pemudi maksudnya, teman-teman pemudi, dan kami juga menggandeng ibu-ibu keputrian di lingkup Surakarta. Nah, untuk Pemudi MTA Surakarta ini bisa dikatakan sebagai salah satu elemen dakwah di MTA yang berada di dalam naungan keputrian. Untuk Pemudi Surakarta sendiri sesuai dengan wilayahnya ya, ini terkhusus di wilayah perwakilan Kota Surakarta. Kemudian mungkin juga bertanya-tanya, ini siapa sih yang dimaksud dengan pemudi gitu kan? Nah, kalau dari rentang usia pemudi ini para muslimah yang aktif mengaji di MTA
dengan kalau di lingkup Surakarta ya otomatis di perwakilan Surakarta dengan rentang usia itu dari usia SMP Mbak Ana hingga usia maksimal 35 tahun gitu. Kalau pengurusnya sendiri yang kemarin dikukuhkan itu juga berasal dari rentang usianya dari usia kami yang paling muda ini ya Mbak SMA kelas 1. SMA ya. Kelas 1. Sampai usia maksimal 35 tahun begitu. Dan dari mana saja? Dari Solo juga ya tentunya ya. Dari Surakarta itu kan ada 5 cabang dan 2 gelombang. Ada cabang Jabres 1, Jabres 2, kemudian Banjarsari, Pasar Kliwon, Lawean, gelombang 12 dan 13 pusat. Ya. Oh, baik, berarti cukup dari tersebar begitu ya ini untuk pengurusnya begitu untuk pengurus di Pemudi MTA Surakarta. Baik. Nah, ini berarti kan baru dibentuk 8 Maret 2025 begitu. Tapi ini rencananya pasti sudah dari lama ya akan dikukuhkan begitu. Nah, ini ada kalau untuk program kerjanya ini sudah dirancang apa belum nih? Sebenarnya untuk Pemudi MTA Surakarta belum terlalu lama dibentuknya ya mungkin sebelum puasa ya. Jadi baru dibentuk juga baru saja kemudian sama ibu-ibu keputrian dan ibu-ibu dari perwakilan tiap cabang kota Surakarta dibentuklah Pemudi ini. Kemudian kita kemarin langsung untuk acara pertamanya langsung buka bersama dan pengukuhan gitu. Jadi untuk program kerjanya kita masih menyusun, ya insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan mengadakan program kerjanya. Untuk sementara kita kemarin baru halal bihalal untuk saling mendekatkan antara pengurusnya karena kan kita juga baru kenal ya Mbak ya. Karena dari perwakilan setiap cabang kemudian kita dijadikan satu untuk pengurus Pemudi gitu. Jadi kita juga perlu untuk mengenal lebih dekat dengan teman-teman dari pengurus sendiri gitu. Jadi untuk sementara kita kemarin baru perkenalan, kemudian kita pengakraban dulu, kemudian insya Allah nanti sudah sedikit-sedikit kita agendakan kemarin untuk rakernya. Oke, baik. Nah, ini kan dari setiap cabang begitu ya perwakilan. Apakah ini ditunjuk begitu atau bagaimana kalau untuk proses perekrutan untuk pengurus ini? Ya, kemarin itu kita dari ibu-ibu keputrian dari setiap cabang mengirimkan 2 atau 3 pemudi. Kemudian kita kemarin dikumpulkan di cabang Pasar Kliwon. Kemudian kita langsung dengan ketua perwakilan, ya. Kemudian kita di situ kita juga baru dikasih tahu, oh ini nanti akan dibentuk pengurus Pemudi MTA Surakarta gitu. Jadi kita juga tahunya pas di lokasi gitu. Iya, jadi dari ibu-ibu setiap cabang mengirimkan anggota Pemudi gitu. Oke, baik. Kemudian saat itu juga begitu ya, Iya. disampaikan akan dibentuk menjadi Pemudi MTA Surakarta begitu dan dikukuhkan saat itu begitu. Iya. Baik, dan kan ini sudah dikukuhkan. Kalau untuk jumlah pengurusnya ini berapa Mbak ini? Jumlah pengurus kami ada 20 orang Mbak Ana. 20 personil ya. Itu terdiri dari bagian inti, ada ketua 1, ketua 2, sekretaris dan bendahara, kemudian ada 7 bidang di kami. Nah, untuk dulu pertama kali dikumpulkan di Pasar Kliwon itu kalau nggak salah bulan Desember ya Mbak? Iya, Ya, akhir tahun lalu. Jadi ada beberapa kali pertemuan di akhir tahun lalu. Yang pertama kalinya itu memang di awal dijelaskan dulu. Saat diundang sih ya keterangannya dalam rangka ini ya kegiatan keputrian dan kepemudian begitu. Iya, jadi untuk acara keputrian dikirimlah beberapa anggota yang termasuk dari dikirim 2 atau 3 yang termasuk kriteria pemudi tadi gitu. Jadi setiap gelombang dan cabang dikirimkan. Oke, berarti sebelumnya itu memang sudah disonding ya di akhir bulan Desember begitu di tahun 2024 begitu ya. Oke, berarti itu untuk pertemuan pertama, kemudian berikutnya ya di 8 Maret ini. Sebelum itu ada beberapa kali pertemuan dengan ibu-ibu cabang dan keputrian pusat juga.
Ya, baik, berarti memang sudah disampaikan begitu ya dari akhir tahun 2024 ya, di bulan Desember itu. Baik. Nah, kalau untuk program kerjanya tadi kan disampaikan memang masih proses penyusunan begitu ya, dan nanti akan diadakan raker setelah pengakraban nih. Baik. Nah, tapi sudah ada gambaran belum ini dari Mbak Nuza, baik ini ketua 1 dan juga Mbak Wahidah ini sebagai ketua 2, akan melaksanakan akan merencanakan begitu kegiatan apa saja begitu? Baik, untuk program kerja nanti gambarannya kami menyesuaikan dengan fungsi dan latar belakang masing-masing bidang juga ya Mbak. Kan kami ada beberapa bidang, tadi ada 7 bidang seperti bidang humas, seni, IT, sosial, kesehatan, kaderisasi, dan bidang ekonomi. Nanti kami harap kegiatan-kegiatan atau program kerja dari kami bisa menjadi ibaratnya solusi gitu untuk permasalahan mungkin yang ada di cabang di lingkup di perwakilan Kota Surakarta. Nah, selain itu nanti harapannya kami juga akan mengadakan kegiatan yang tentunya berkaitan dengan kajian dakwah dan sabilillah, tapi selain itu juga akan ada kegiatan-kegiatan yang mengasah atau mengembangkan keterampilan gitu, dan kemampuan life skill atau kemampuan soft skill bagi para pemudi gitu. Jadi semoga dengan adanya pemudi MTA Surakarta nanti bisa menjadi manfaat kemudian memberikan motivasi juga untuk teman-teman pemudi di lingkup Kota Surakarta, supaya siapa tahu nanti insya Allah bisa merangkul teman-teman pemudi di lingkup Surakarta lebih semangat mengaji dan ukhuwahnya juga bisa jalan gitu Mbak. Iya, baik, untuk tujuan utamanya begitu ya. Dengan adanya pemudi MTA begitu, harapannya juga semakin menambah semangat juga ya, semangat berdakwah begitu ini untuk para pemudi khususnya begitu. Baik, dan tentunya juga pasti nanti juga akan ada kegiatan rutinan juga ya nanti yang akan dilaksanakan seperti kajian seperti itu ya. Pasti sudah ada gambaran juga ini dari Mbak Nuza dan juga dengan Mbak Wahidah. Baik. Kemudian kalau untuk terkait dengan hubungan struktural nih dengan Keputrian MTA Pusat, nah ini seperti apa? Ya, untuk pemudi ini secara struktural berada di dalam naungan Keputrian Pusat. Jadi kita juga konsultasinya dengan Keputrian gitu. Jadi untuk semua acara yang dari pemudi kita juga minta konsultasi, minta saran dari Keputrian gitu. Ya. Baik, berarti ada pembinaan begitu ya dari Keputrian, termasuk nanti ketika akan melaksanakan program itu juga tetap harus berkonsultasi dulu dengan bidang Keputrian begitu. Iya. Oke, baik. Ya, kemudian kalau untuk target ke depan begitu, ini yang mungkin dalam waktu dekat ini apa ini yang akan dilaksanakan begitu dari pemudi MTA Surakarta? Oke. Kalau target yang terdekat tentunya insya Allah ini ya Mbak, mengadakan rapat kerja gitu. Kemarin banget ini hari Ahad kemarin setelah Ahad pagi ini kan kami mengadakan acara halal bihalal sekaligus sebagai pendekatan internal dengan pengurus. Ya alhamdulillah kemarin sudah sedikit ada pembicaraan. Nanti setelah ini kami akan mengadakan rapat kerja gitu bersama dengan internal teman-teman pengurus. Jadi harapannya setelah ini nanti ya mungkin di akhir bulan ini atau bulan depan insya Allah akan mengadakan rapat kerja. Nanti dari rapat kerja itu tersusun kira-kira kegiatan apa saja yang akan kami laksanakan di lingkup pemudi Kota Surakarta. Nah kalau untuk target sendiri harapannya nanti kami bisa menyeimbangkan ya Mbak antara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas nanti kami juga mempertimbangkan juga dari masing-masing bidang seperti tujuan, kemudian latar belakang, dan kiranya apa yang bisa dihadirkan gitu untuk pemudi di lingkup Kota Surakarta. Nah kalau secara kualitas harapannya tentu program kerja yang sudah disusun itu dapat dilaksanakan dengan optimal. Kemudian nanti kalaupun ada evaluasi bisa dibicarakan bersama-sama, dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa belajar dari kegiatan sebelumnya gitu Mbak. Ya.
Baik, ya pendengar, ini terkait dengan pemudi MTA Surakarta ya. Nanti kita akan berbincang lebih jauh di segmen berikutnya. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang sudah ada pertanyaan, Anda bisa bergabung via telepon, SMS, ataupun WhatsApp, ataupun juga bergabung di live streaming kami di 102,2 Persada FM di akun YouTube dan juga Facebook kita. Jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami menyimak Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Di kesempatan kali ini bersama narasumber kita ada Kak Nurul Azizah SSMA, Ketua 1 Pemudi MTA Surakarta, dan Kak Wahidatul Istiqomah SS, Ketua 2 Pemudi Surakarta. Yang tentunya kita di kesempatan kali ini berbincang terkait dengan pemudi MTA Surakarta nih, yang saatnya berkontribusi nyata. Baik, di awal tadi sudah disampaikan ya terkait dengan pemudi MTA, begitu pembentukannya, kemudian organisasinya, strukturnya seperti apa begitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut dan tentunya kami masih akan undang Anda pendengar untuk Anda yang mau bergabung via telepon di 02710381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000. Anda juga bisa bergabung di live streaming YouTube dan juga Facebook di akun 102,2 Persada FM. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita ya Kak Nuza dan juga Kak Wahida, begitu terkait dengan pemudi MTA Surakarta. Nah, untuk pemudi MTA Surakarta ini sudah terbentuk di 8 Maret 2025 ya untuk pengurusnya. 2025. Oh, 2025. Oh ya, 2025 ya. Oke. Nah, ini kan tentunya ini para anggota ini kan juga tidak sabar nih untuk bergabung begitu dan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemudi MTA. Nah, ini nanti bagaimana nih caranya untuk para pemudi tentunya yang ada di Kota Solo ingin bergabung begitu? Oke. Saya Silakan. Oke, ini sekaligus menjelaskan ya Mbak ya. Ya. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, ini gimana sih Mbak caranya kalau misalkan kita pengen bergabung di anggota pemudi gitu, sebagai anggota pemudi MTA Surakarta. Nah, sebenarnya ini sekaligus menginformasikan, sebenarnya jika teman-teman termasuk dalam kategori tentunya para muslimah yang mengaji aktif di Kota Surakarta, tadi kami sebutkan di 5 cabang dan 2 gelombang, dengan rentang usia SMP hingga usia maksimal 35 tahun. Nah, itu secara otomatis sudah termasuk tergabung gitu sebagai anggota pemudi MTA Surakarta gitu. Nah, nanti insya Allah kalau dari segi data, insya Allah kami akan mengadakan pendataan melalui G-Form insya Allah untuk sebagai database gitu. Jadi kami ada pegangan, oh ternyata jumlah pemudi MTA Surakarta sekian, kemudian data dari segi nama, kemudian cabang mengaji, usia, dan informasi-informasi lain gitu. Nanti insya Allah kami punya seperti itu. Nah, selain itu juga untuk anggota pemudi ini kan tadi rentang usia SMP hingga 35 tahun ya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, nah kalau misalkan pengen ikut kegiatannya itu gimana gitu. Untuk ikut kegiatan tentunya kami akan menginformasikan setiap kegiatan kami, nanti insya Allah bisa melalui WhatsApp, kemudian Instagram juga, nanti akan kami informasikan, dan teman-teman pemudi di lingkup Kota Surakarta harapannya bisa aktif ikut terlibat gitu. Syukur-syukur bisa selalu ikut gitu setiap kegiatan yang diadakan oleh teman-teman pengurus pemudi MTA Surakarta, baik kajian ataupun nanti insya Allah mungkin ada workshop juga atau seminar. Nah, itu bisa diagendakan untuk selalu ikut berpartisipasi aktif gitu Mbak. Baik, jadi nanti akan kalau misalnya ada kalau nanti akan dilaksanakan kegiatan ya di pemudi MTA Surakarta, nanti akan diinformasikan. Nanti setiap cabang nanti pasti akan diinformasikan begitu ya melalui humas begitu. Betul, dan juga ada media sosialnya yang tentunya bisa diakses waktu-waktu begitu. Baik. Nah, kemudian kalau dari pengurus sendiri ini bagaimana ini kalau untuk koordinasinya dengan perwakilan begitu tentunya ya, karena ini perwakilan Kota Surakarta begitu. Ini seperti apa koordinasinya? Untuk koordinasinya kita lebih ke koordinasi dengan ibu-ibu
pengurus perwakilan. Jadi nanti apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi kita perlu solusi atau apa, kita nanti akan berkoordinasi dengan ibu-ibu dari perwakilan. Jadi nanti kita tidak jalan sendiri, ngoten. Jadi kita ada ibu-ibu yang mengarahkan ini sebaiknya seperti ini, atau nanti kurangnya seperti ini, baiknya seperti ini. Jadi kita tetap kita sampaikan ke ibu-ibu perwakilan juga. Jadi kita nanti kita perlu pengawasan juga gitu, karena kan nanti kita karena pemudi otomatis kan semua kerjanya atau kita kontribusinya kan untuk keputrian juga gitu. Jadi nanti seperti agendanya apa, ada seminar atau workshop gitu kan juga kita nanti disampaikannya untuk pemudi. Jadi nanti ya otomatis dengan ibu-ibu dari pusat gitu. Ibu keputrian. Iya, ibu-ibu keputrian dari perwakilan Surakarta. Koordinasi dengan ibu-ibu perwakilan berarti hampir di segala aspek begitu ya. Iya. Nanti dengan ibu-ibu perwakilan ini untuk keberjalanan dari pemudi MTA Surakarta itu sendiri. Baik. Nah, kemudian ini dari koordinasi ya. Nah, kalau koordinasi dari teman-teman pengurus sendiri ini koordinasi selama ini yang dijalin begitu, ini ada apa aja nih yang sudah dijalin? Oke, alhamdulillah untuk koordinasi kami selalu mengusahakan gitu ya Mbak, untuk koordinasi kita adakan rapat atau pertemuan secara langsung, karena ini kami di satu lingkup kota yang sama, jadi insya Allah lebih mudah untuk mengkoordinasikan teman-teman hadir gitu. Biasanya kami adakan di hari Ahad gitu, setelah Ahad pagi. Nah, untuk tempat biasanya kami mengadakan pertemuan itu di cabang pasar Kliwon. Tapi nanti ke depannya kami juga akan mempertimbangkan untuk ke cabang-cabang yang lain gitu, supaya teman-teman juga bisa ibaratnya kayak tur cabang gitu, bisa tahu oh ternyata ini ya cabang Jabres 1, ini cabang Jabres 2 dan sebagainya gitu Mbak. Oke, baik. Jadi lebih banyak kegiatannya di koordinasinya di cabang ini ya, di Pasar Kliwon begitu ya. Untuk saat ini. Barangkali nanti semakin kompak kan bisa kemana-mana ya, semakin seru nanti ya. Oke, baik. Ya, kemudian kalau untuk rencana programnya nanti juga akan berkoordinasikah dengan perwakilan yang lain? Ya, kedepannya kita nanti juga insya Allah ya akan berkoordinasi dengan mungkin perwakilan yang lain, bisa dengan perwakilan Sukoharjo atau Karanganyar atau cabang yang lain yang mungkin kita nanti bisa bekerja sama juga. Mungkin apa yang ada di sana kita bisa mengambil juga gitu ya. Jadi bisa tukar acara. Anjang sana begitu ya. Anjang sana. Okay. Baik, dan ini mungkin bisa disampaikan ini untuk pesan untuk para pemudi di Kota Surakarta ini apa ini? Silahkan dari Mbak Nuza terlebih dahulu. Oke, baik. Pesan kami untuk teman-teman pengurus pemudi MTA Surakarta dulu ya Mbak. Nanti untuk anggota biar disampaikan oleh Mbak Wahid. Di sini kan kami baru terbentuk juga, baru jalan sekitar 4 bulan ini. Nah, untuk teman-teman pemudi MTA Surakarta kami harap bisa semakin kompak, kemudian bisa makin akrab dengan banyaknya interaksi atau pertemuan yang bisa kita agendakan 2 pekan sekali, atau mungkin ketika ada acara bisa lebih sering dari itu. Harapannya teman-teman bukan merasa ini sebagai beban atau gimana gitu ya, tapi lebih ke bentuk tanggung jawab dan sebagai sarana juga secara tidak langsung ketika kita pertemuan kan tentunya ada interaksi, terus ada pendekatan secara tidak langsung dengan teman-teman di internal kepengurusan gitu. Jadi harapannya bismillah teman-teman, semoga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan beriringan di jalan dakwah ini. Kita jaga komunikasi dan koordinasinya dengan baik, insya Allah kita bisa melaksanakan amanah ini dengan optimal juga. Istilahnya kalau di Islam kita kenal dengan konsep mastata'tum ya Mbak ya. Semoga teman-teman bisa saling rangkul juga, bisa memaksimalkan diri dan potensi di wadah kepengurusan pemudi MTA Surakarta gitu. Oke, baik. Kemudian dari Mbak Wahida? Ya, pesan kami untuk anggota pemudi
Ya, pemudi MTA Surakarta ini kan tadi meliputi rentan waktu dari usia SMP sampai 35 tahun ya. Kemudian kita harapkan untuk pemudi-pemudi yang ada di perwakilan Surakarta bisa ikut aktif dalam kegiatan yang nanti kedepannya kita agendakan gitu, nanti bisa aktif ikut kegiatannya. Kemudian dengan hadirnya kami mungkin bisa memberi motivasi juga untuk teman-teman untuk tetap semangat dalam kajian dan dakwah gitu. Kemudian kita juga berpesan untuk teman-teman mungkin bisa mengikuti Instagram kami, atau mungkin ada nanti admin kami untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang bisa dilihat, atau nanti informasi selanjutnya acaranya seperti apa gitu. Oke, baik. Nah, kemudian ini ada yang ingin disampaikan lagi ini terkait dengan pemudi MTA Surakarta, baik dari Mbak Nusa ataupun dari Kak Wahida. Ini ya. Oh ya, dari kami mungkin yang teman-teman yang mau mengikuti Instagram kami, ada di Instagramnya untuk @pemudi_MTA_Surakarta SKA di Instagram, atau bisa dengan kontak person 087 761 291 162 dengan Mbak Fadila. Gitu. Baik, itu untuk kontak personnya ya. Bisa langsung di-follow sekarang ya ini. Iya, bisa langsung di-follow. Bisa langsung di-follow para pemudi MTA Surakarta begitu ya. Untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate begitu. Iya. Barangkali nanti akan segera diadakan kegiatan ya, baik kajian atau mungkin kegiatan nur darah ataupun kegiatan yang lainnya begitu ya. Iya. Nah, baik. Baik, ini terima kasih Kak Nuza dan juga Kak Wahida begitu atas kedatangannya, bisa hadir di studio Persada FM di sini memperkenalkan ya pemudi MTA Surakarta. Semoga semakin semangat tentunya, semoga selalu istiqomah juga dalam kebaikan ini. Dan juga tentunya untuk pendengar setiap Persada FM dimanapun Anda berada juga harus ikut semangat juga ya, ini berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemudi MTA Surakarta. Baik, terima kasih Kak, semoga sehat selalu dan lancar untuk segala kegiatannya juga untuk pemudi MTA Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saudaraku pendengar setia Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini perbincangan kita terkait dengan pemudi MTA Surakarta di Presisi edisi hari ini. Dan tentunya terima kasih yang sudah menonton siaran kami ya di live streaming YouTube dan juga Facebook di akun 102,2 Persada FM. Baik, dan pendengar kami, produser Joko Santoso dan switcherman Anofika Akbar dan saya Fiana Ashfa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, Allah tahu yang terbaik bahkan ketika kita tidak mengerti rencananya. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Baik pendengar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.